Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di pembelajaran tematik tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu wujud dan sifat benda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan mereview pembelajaran minggu lalu, yaitu benda-benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, ada wujudnya, dan dapat ditimbang. Dan manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda juga ya, karena dapat dilihat, dipegang, dan memiliki massa. Sedangkan yang termasuk bukan benda yaitu rasa dingin, rasa panas, aliran listrik, dan cahaya. Kelompokan benda berdasarkan bahan dasarnya yaitu ada kayu, plastik, logam, dan kaca. Sedangkan pengelompokan benda berdasarkan ukurannya ada besar dan kecil. Lalu pengelompokan benda berdasarkan bentuknya yaitu terdiri berbentuk balok, kubus, bola, dan tabung. Nah teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran hari ini tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya meja, kursi, batu. Sedangkan benda cair contohnya air, kecap, sirup. Sedangkan benda gas contohnya ada udara, awan, dan asap. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat benda. Yang pertama, sifat benda padat yaitu bentuknya tidak berubah, bisa dipegang, dan mempunyai berat. Sedangkan sifat benda cair yaitu bentuknya sesuai wadahnya, dia mengikuti wadah. Yang kedua, tidak bisa dipegang dan mempunyai berat. Yang ketiga yaitu sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat yaitu memenuhi ruang, tidak bisa dipegang, dan memiliki berat. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengelompokkan benda berdasarkan pada halaman 48. Di situ ada terdapat benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang termasuk benda padat di situ ada penggorengan atau wajan, ada teko, ada rak dapur, ada sodet atau spatula. Sedangkan benda cair di situ ada minyak, kecap, cuka, atau air rebus. Yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas yang terdapat pada gambar ada gas yang terdapat di tabung gas, kemudian ada uap air. Kemudian kita belajar pada halaman 55. 55 di situ terdapat, kita akan mencari nama-nama benda ya. Nah, di situ yang sudah Bunda gariskan terdapat nama-nama benda ya, terdiri dari benda padat, benda cair maupun benda gas. Nah, teman-teman, setelah kalian mendapatkan nama-nama benda terdapat dalam kotak, teman-teman silakan tuliskan sesuai dengan wujud bendanya ya, mengelompokkan berdasarkan benda padat, benda cair, ataupun benda gas di halaman berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda gas di sekitar kita, yaitu di halaman 61 dengan mengartikan kata. Yang pertama, celoteh. Celoteh mempunyai arti yaitu obrolan atau percakapan. Yang kedua, asap. Asap mempunyai arti yaitu uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Yang ketiga, hirup. Hirup artinya menghirup atau menghisap. Yang keempat yaitu antusias. Antusias itu mempunyai arti yaitu bersemangat. Selanjutnya kita akan mengamati sifat gas. Yang pertama yaitu sifat benda gas, bentuknya seperti wadahnya. Yang kedua, memenuhi ruangan.
Yang ketiga, tidak usah dicentang karena benda gas tidak dapat dipegang. Yang keempat, dapat dirasakan. Yang kelima, memiliki volume. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar yaitu digunakan sebagai huruf pertama pada nama orang, pada tahun, bulan, hari, hari raya, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh penulisan huruf kapital. Teman-teman perhatikan contoh pertama yaitu contoh penulisan sebelum menggunakan huruf kapital, yaitu tidak ada yang menggunakan huruf besar. Sedangkan contoh yang kedua yaitu menggunakan huruf kapital yang benar, di mana huruf yang ditebalkan yaitu menggunakan huruf kapital, yaitu huruf H pada hari, P pendidikan, N nasional, dan pada Mei tentang bulan Mei. Selanjutnya untuk wacana pada air terjun di halaman 71 terdapat kata yang ditebalkan, yaitu ada bertamasya, ditempuh, spontan, dan deras. Baiklah teman-teman, kita akan mengartikan pada halaman 72 kosakata baru yang terdapat di bacaan air terjun. Baiklah teman-teman, kita akan mengartikan kosakata baru pada halaman 72. Kata yang pertama yaitu bertamasya. Bertamasya mempunyai arti pergi menikmati perjalanan yang menyenangkan. Yang kedua, ditempuh yaitu dituju atau melakukan perjalanan mengarah ke sebuah tujuan. Yang ketiga, spontan. Spontan memiliki arti yaitu serta-merta, tanpa dipikir atau tanpa direncanakan. Yang keempat, deras. Deras mempunyai arti lebat, sangat cepat, atau curah hujan yang banyak. Selanjutnya kita akan memahami kalimat tanya. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang kalimat tanya. Kita akan mengulang kembali yaitu tentang kata tanya apa, yaitu tentang menanyakan tentang barang atau benda. Siapa yaitu untuk menanyakan orang atau nama orang. Di mana untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan sebab, berapa menanyakan jumlah, bagaimana untuk menanyakan suatu keadaan. Nah, untuk selanjutnya di halaman 76 teman-teman juga silakan mencari kata. Di situ sudah ada beberapa yang Bunda tandai untuk kata-kata yang tersembunyi. Terdapat kata-kata nama benda, sifat benda, ataupun kata tanya. Baiklah teman-teman, demikian materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silakan buka halaman 45 sampai 46. Teman-teman tuliskan contoh benda yang sesuai dengan wujudnya pada peta pikiran. Bila sudah selesai, teman-teman silakan kirimkan tugas melalui DCR masing-masing kelas ya. Selamat mengerjakan ya, Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.